setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi hati kami Tuhan dengan rasa yang haus dan lapar akan Engkau. Kebenaran akan firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Jamah setiap hati yang ada di tempat ini, jamah setiap telinga kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Dan kami hanya fokus pada firman-Mu. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk terus beracara di dalam hati kami. Engkau yang ambil alih segalanya Tuhan. Dan Engkau yang menjamah setiap hati kami. Dan setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan, bukan menjadi perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan, perkataan yang menyembuhkan, dan perkataan yang memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Beracara di tempat ini, beracara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap orang percaya katakan amin. Dengan kemuliaan Tuhan Yesus, silakan duduk saudara, silakan duduk. Saudara merasakan kasih Tuhan? Saudara merasakan kasih Tuhan? Amin. Tuhan kita baik ya saudara ya. Sesuai dengan topik khotbah waktu bulan 7 tentang pujian dan penyembahan, kita review sedikit ya saudara ya, sambil menunggu yang lain siap. Tentang pujian dan penyembahan, sudah ada perubahan di dalam pujian dan penyembahan saudara? Sudah ada? Amin. Amin. Oke saudara ya, atau masih sama aja? Amin. Ada amin? Nah, ada ya. Kita pasti yang sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan, saya juga berdoa supaya ada perubahan dalam pujian dan penyembahan saudara ya. Seperti yang selalu saya katakan saudara ya, kita nggak bisa paksa orang lain untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, maupun untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, orang itu harus sadar, buka hati, dan mau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa saudara. Jadi mereka bisa dengan kesadaran sendiri memuji Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka bisa melakukan segala perintah Tuhan saudara. Kita waktu itu belajar dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24 ya saudara. Ya, ini ada perkataan Tuhan Yesus pada seorang perempuan Samaria. Kalau kita tahu saudara dari ayat yang Yohanes 4 ayat 23 dan 24 itu, kalau kita tahu Tuhan sedang mencari true worshiper, penyembah-penyembah yang sejati, maka kita harus menjadikan itu prioritas hidup kita untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Saudara mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Amin. Ya saudara, itu harus jadi prioritas hidup kita saudara. Jangan sampai sudahlah, praise and worship itu nggak ada apa-apanya. Salah saudara. Waktu itu kita membahas 2 alasan kenapa orang nggak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama karena mereka nggak sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan itu. Ya, bagaimana kita bisa menyembah kalau kita nggak kenal Tuhan? Dan yang kedua karena kondisi hati. Masalah sedang banyak, lagi berantem, gimana bisa menyembah Tuhan? Hatinya lagi dingin, udah nggak ada apinya ke Tuhan, udah nggak bersemangat lagi nyembah Tuhan, udah dingin kondisi hati itu. Terus akhirnya kalau kondisi hati udah dingin, udah hambar, yang disalahin apa? WL-nya tuh nggak bener, WL nyanyinya nggak bener, suaranya jelek, singernya lomba lari, nyanyinya lari-lari mulu, pemain musiknya nggak matching, semua disalahin. Tapi kalau kondisi hati kita benar saudara, walaupun musik nggak benar, kita masih tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara, jadikan pujian penyembahan kita itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima begitu banyak anugerah, begitu banyak kebaikan Tuhan. Amin. Ya, jadi saya berdoa supaya kita itu bisa menjadi true worshiper, benar-benar memuji dan menyembah Tuhan seperti yang Tuhan cari. Ya, dari rumah sudah siapkan hati, di gereja saya mau memuji dan menyembah Tuhan. Di gereja saya mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di gereja saya mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, jadi harus latih diri saudara. Saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Siap? Siap saudara? Oke, hari ini saudara ya, kita akan mulai satu topik yang baru. Anak-anak Tuhan. Ya, asik nih ya anak-anak Tuhan. Siapa di sini adalah anak-anak Tuhan? Siapa di sini adalah anak-anak Tuhan? Wow, semuanya adalah anak-anak Tuhan ya. Wow, enaknya jadi anak-anak Tuhan. Enak saudara? Khotbah hari ini enak ya. Anak-anak Tuhan. Wah,
Kalau kita dengarnya aja nih, saat kita perlu, Tuhan tahu, Tuhan sediakan. Amin. Saat kita minta, Tuhan dengar, Tuhan berikan. Amin. Wah, enak banget ya jadi anak Tuhan ya. Kalau anak saya minta, mami saya minta itu, oke, mami sediain. Oke, mami coba beli buat kamu. Nah, enak kan kalau jadi anak Mila, apalagi jadi anak Tuhan. Luar biasa saudara. Ada satu ayat itu begitu banyak ya, ribuan, jutaan mungkin ayat di dalam firman Tuhan itu memberikan kepada kita tuh, oh kalau anak-anak Tuhan itu luar biasa enaknya, saudara. Salah satu contoh kita buka Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang kedua. Ini sudah di luar kepala saudara. Mazmur 127 ayat yang kedua. Oke? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Enakkah jadi orang yang dicintai Tuhan? Enakkah jadi anak-anak Tuhan? Lagi tidur pun Tuhan sudah berkati. Amin. Amin. Bangsa Israel, saudara, bangsa pilihannya. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka melihat sendiri perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib menuntun mereka keluar. Terus bangsa-bangsa yang sudah menduduki tempat mereka itu diusir sama Tuhan dengan kekuatan yang ajaib. Diusir sama Tuhan. Dan mereka tuh berjalan 40 tahun di padang gurun. Alkitab menuliskan, baju mereka, kasut mereka tidak ada yang rusak. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada anak-anaknya? Luar biasa saudara. John ini dia punya celana, baju tidur, celana tidur itu sudah 30 tahun saudara. Masih ada celana panjangnya di rumah ada. Itu 30 tahun aja, itu karetnya aja saudara udah kendor. Jadi kalau misalnya dia jalan tuh pegang begini gitu. Celananya karetnya udah nggak ada saudara. Saya nggak tahu caranya bisa bikin pasangin karet di sana. Itu 30 tahun udah mulai kendor. Ini tapi dituliskan di Alkitab, baju dan kasut mereka tidak ada yang rusak. Haleluya. Wah, luar biasa pemeliharaan Tuhan ya. Ada lagi saudara. Saya ambil ini begitu banyak contoh. Tapi saya ambil salah satu contoh aja ya. Sewaktu Gideon diutus berperang dengan bangsa Midian, orang-orang Midian ya, Midian. Saudara tahu berapa banyak tentara Midian waktu itu? Nggak kehitung. Dibilang seperti belalang banyaknya. Banyak banget saudara. Untanya aja, onta-ontanya katanya seperti pasir di tepi laut. Tak kehitung saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang berperang bagi bangsa Israel, bagi Gideon. Semua itu bangsa-bangsa Midian di tengah malam dibikin kacau. Mereka saling perang sendiri, saling bunuh. Dan sebagian dari mereka kabur. Tentara-tentara Israel maju cari sampai dibunuh semua yang selesai. Lihat bagaimana kemenangan yang Tuhan berikan buat orang percaya. Amin. Saudara percaya, saudara anak-anak Tuhan yang diberikan kemenangan sama Tuhan, masalah apapun yang saudara hadapi, Tuhan pasti berikan kemenangan. Amin. Enaknya jadi anak Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Tambah lagi saudara. Wah ini saya kasih enak-enaknya dulu ya. Nanti baru Oke, tambah lagi saudara. Berkat. Waduh, kalau kita baca berkat nggak jauh-jauh dari Ulangan 28. Saudara catat sendiri, baca sendiri 1 sampai 14. Lihat, diberkatilah di kota, di ladang. Diberkati Tuhan. Diberkatilah pada waktu masuk, pada waktu keluar. Berkat Tuhan. Dilimpahkanlah dengan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan membuka perbendaharaannya bagi kita. Amin. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukannya ekor. Amin. Luar biasa ya. Luar biasa janji Tuhan saudara. Berkatnya buat anak-anak Tuhan banyak. Amin. Saudara senang jadi anak-anak Tuhan? Masalahnya, kita baru sampai di masalahnya nih. Saya paling demen nih kalau misalnya depannya dikasih enak dulu. Terus habis itu baru dikodok saudara ya. Oke, masalahnya saudara. Apakah kita sungguh-sungguh yakin kalau kita itu adalah anak-anak Tuhan? Sudah yakin?
kita adalah anak-anak Tuhan? Benar kita adalah anak-anak Tuhan? Atau cuma ngaku-ngaku anak-anak sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, waktu saya pernah baca beberapa tahun yang lalu di Bali kayaknya ya, apa dah saya lupa. Ada seorang anak remaja nabrak orang sampai mati. Terus polisi datang. Pas polisi datang, dia nggak berani perkarain. Kenapa? Anak itu yang nabrak itu dia bilang, gue anak jenderal. Bapak gue jenderal nih, gue tahu siapa-siapa aja nih gini. Wah, polisinya keder, saudara takut. Akhirnya nggak jadi diperkarakan dan dilepas. Tetapi karena ada yang meninggal, korban meninggal itu, akhirnya keluarganya pakai pengacara, jadi dituntut. Setelah dituntut baru ketahuan anak itu memang anak jenderal, tapi jenderal yang sudah pensiun, yang ngaku, saudara. Nah, orang-orang pada bilang, ngaku anak jenderal, tapi melanggar peraturan. Nah, itu suatu perenungan juga buat kita, saudara. Ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi hidupnya seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Ya. Nah, kita nggak perlu ngomongin lah, mungkin nggak ada di gereja sini ya, amin. Amin. Ngaku-ngaku anak Tuhan, tetapi kelakuan seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Dan sampai nanti pada waktunya kita ketemu Tuhan, apa yang Tuhan bilang? Matius yang ke-7 ayat 21. Apa Tuhan bilang? Aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ini peringatan keras, saudara. Bukan cuma untuk hamba-hamba Tuhan, tapi juga untuk kita semua. Kalau hamba Tuhan aja yang membuat mujizat, menyembuhkan, segala macam dalam nama Tuhan, Tuhan bilang, enyah, aku gak mengenal engkau. Bagaimana dengan kita yang ngaku-ngaku anak Tuhan? Rasul Paulus, dia bilang begini. Ini juga peringatan keras buat saya dan juga saudara ya. Rasul Paulus dia bilang begini, dia pun harus berjaga-jaga, saudara. Dia berjaga-jaga kenapa? Dia melatih tubuhnya, dia menguasai seluruhnya, ya, supaya sesudah dia memberitakan Injil, jangan sampai dia ditolak. Ya, kita bisa ngomong sama orang lain, ikut Tuhan Yesus, banyak berkat, Tuhan Yesus baik, segala macam. Kita bisa bersaksi ngomong sama orang begitu, tapi orang melihat kehidupan kita yang mencerminkan Kristus, bagaimana orang bisa percaya? Ya, sampai kita sendiri pun pada waktunya orang lain yang diterima, Tuhan menolak kita. Hanya, aku gak kenal kamu, siapa kamu? Wah, saudara. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar siapa anak-anak Tuhan. Ya, kita menganggap kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Amin, amin. Tapi hari ini kita mau belajar siapa anak-anak Tuhan. Ya, nanti kalau udah selesai ini, akhirnya baru kita sampai kesimpulan, merenung. Benar gak saya ini adalah anak-anak Tuhan? Ya. Oke, siapakah anak-anak Tuhan? Bahasa Inggrisnya, God's children. Apakah semua ciptaan Tuhan adalah anak-anak Tuhan? Kalau menurut Alkitab enggak. Menurut Alkitab enggak. Kenapa? Di dalam Yesaya 59, saudara lihat kan? Dosa adalah penghambat keselamatan. Dosa merupakan pemisah antara manusia dengan Tuhan. Jadi semua orang memang ciptaan Tuhan, tapi gak semua orang anak-anak Tuhan. Saudara tahu kan ya? Jadi karena kenapa? Karena dosa. Karena ada dosa. Ada dosa, jadi kita gak bisa disebut anak-anak Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu begitu kudus, begitu luar biasa, saudara. Kita gak bisa datang kepada Tuhan dengan penuh dosa seperti itu, gak bisa. Dan hidup terus di dalam dosa. Dan itu hubungan yang rusak itu, hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah rusak oleh dosa itu harus diperbaiki. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai rupa manusia, dikorbankan, disalibkan, supaya melalui pencurahan darahnya kita manusia, orang-orang yang percaya, diselamatkan. Saudara, kita buka sama-sama Yohanes yang ke-1. Yohanes yang ke-1 ayat 12 dan 13. Yohanes yang ke-1 ayat 12 dan 13. Kita belajar sama-sama, saudara ya. Yohanes yang ke-1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, jadi siapa yang disebut anak-anak Allah? Saya rangkumkan aja saudara ya. Kita garis bawahi, yaitu orang-orang yang menerima Yesus dan percaya dalam namanya. Ada kan di sana ya? Ayat yang ke-12. Orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi 2 poin ini akan kita bahas. Menerima Yesus dan percaya padanya. Saudara, kalau kita menerima Yesus dan percaya kepadanya, bukan cuma lip service, tapi kita sudah siap. Di dalam hidup kita sudah siap memberikan hidup kita sepenuhnya saudara pada Tuhan. Kalau enggak, kita cuma di mulut doang, saya percaya Yesus, saya menerima Yesus. Saya juga mengalami seperti itu saudara. Waktu saya dibaptis, tanpa saya mengerti siapa itu Tuhan, kenapa saya harus dibaptis, pokoknya cemplung aja gitu. Tahun 2002 saya lagi hamil Janet bulan Desember waktu itu. Dicemplungin, dibaptis ya waktu itu di Matrafil, dibaptis semuanya. Setelah Janet lahir bulan 4, kemudian setelah berapa bulan kemudian, saya bilang nggak ada perubahan tuh. Apa spesialnya orang Kristen? Saya cuma ganti status dari orang yang B menjadi orang Kristen, cuma ganti status doang, tapi hidup tetap sama. Apa sih spesialnya orang Kristen? Nggak ada saudara, nggak ada. Saya nggak ngerti kenapa saya harus, maksudnya apa bedanya saya yang orang B dengan orang Kristen? Ada perbedaan. Nah sejak itu saya membuka hati, saya mau belajar bagaimana orang Kristen itu, kenapa orang Kristen itu spesial. Ya saya mau belajar apa yang membuat orang Kristen spesial. Saya mau belajar waktu itu saudara. Dan saya bersyukur kita punya pembimbing gembala Om Jack yang 24 jam ya Om ya, 24 jam. Om, kenapa di dalam Alkitab begini? Maksudnya apa Om? Om, saya begini. Om, kenapa masalah begini? 24 jam saudara. Om jangan bosan-bosan dengan Mila lagi. Kenapa Mila lagi ya? Tapi gak bosan-bosan saudara. Dia selalu memikirkan. Setiap kali telepon, ngomong itu gak cuma 1-2 menit saudara. Bisa berjam-jam kita membahas Alkitab saudara. Dan di sana saya baru terbuka, orang Kristen itu bukan cuma habis dibaptis, celup, udah selesai gitu. Tapi ada perubahan hidup. Bagaimana perubahan hidup? Baca firman Tuhan, saudara. Oke, kalau kita ada disebut sebagai anak-anak Tuhan, berarti kita harus menerima Yesus dan percaya kepadanya. Menerima sepenuhnya dan percaya. Itu di dalam Galatia kedua ayat 20, saudara. Mari kita lihat. Menerima Yesus dan percaya sepenuhnya. Kalau hidupnya masih semau gue, masih sama seperti orang yang sebelum dibaptis, berarti kita belum menjadi anak-anak Tuhan, berarti saudara. Menerimanya dan percaya dalamnya. Dalam Galatia 2 ayat 20. Oke. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Sudah mati buat kita. Kita yang seharusnya dibunuh, mati, mengalami kematian kedua, yaitu api neraka, tapi sudah digantikan oleh Yesus. Kita sekarang gak hidup lagi di dalam dosa. Kita gak lagi berbuat dosa. Kita gak lagi terikat oleh dosa, karena darah Kristus yang dicurahkan buat kita. Amin saudara. Jadi hidup kita yang sudah lama, Mila yang sombong, Mila yang jahat, Mila yang menjudi, Mila yang hidupnya selalu iri, yang serakah, sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi sekarang kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, saudara. Artinya di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru berarti semuanya Tuhan menjadikan baru. Kita bukan hidup lagi seperti hidup yang dulu, hidup penuh dengan dusta, hidup penuh dengan serakah, kebencian, segala macam, hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan kepahitan. Tapi sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Saudara,
Saya mau mengencourage saudara untuk ngomong, sekarang saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Bisa? Sekarang saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Lagi, sekarang saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Sekarang saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau saudara mau berbuat dosa, kalau dosa itu mengintip saudara, katakan, sekarang saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi kita harus menang atas dosa. Saudara masih ingat karakter anak-anak Allah yang waktu berapa bulan yang lalu kita pernah bahas itu, saudara? Ya, saya bacakan sedikit ya. Karakteristik orang-orang yang lahir dari Allah. Yang pertama, yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, tidak berbuat dosa lagi. Dan yang ketiga, berbuat kebenaran, yang melakukan yang benar, tunduk pada perintah Tuhan. Yang keempat, mengasihi anak Allah itu adalah kasih. Berarti kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anaknya semua. Yang kelima, kita bisa mengalahkan dunia karena iman. Saudara, kalau kita udah sepenuhnya menerima Yesus dan percaya pada Yesus, kita nggak bisa lagi menduakan Tuhan, saudara. Kalau weekend saya hidup kudus dengan doa, haleluya, sedikit-sedikit puji Tuhan, saya baik, gitu ya. Kalau Senin sampai hari Jumat seperti anak setan, saudara. Orang-orang sampai bingung, ini anak Tuhan atau anak iblis? Saudara, kita buka sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28 sampai ke-29. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 9, dan kita lanjutkan lagi sampai 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Karena ini ada banyak ayat, kita baca bergantian ya. Siap, saudara? 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29 dilanjutkan dengan 1 sampai ke 10, pasal yang ketiga. Oke, saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Siap? Siap? Siap. Anak Tuhan harus siap. Oke. Perikopnya berjudul anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ayat 29. Pasal yang ketiga ayat yang 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pak. Setiap orang yang berbuat dosa dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari Iblis, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 10.
Amin. Jadi dari sini kita bisa baca saudara ya, ada anak-anak Tuhan dan juga anak-anak iblis, saudara. Nah, jadi saudara, ketika kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan, ya, kita sudah memberikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Hidup ini dipimpin oleh iman kita di dalam Yesus, saudara. Kita tidak lagi berbuat dosa. Saya rangkum dari semuanya ya. Kita tidak lagi berbuat dosa. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita tidak terikat lagi oleh dosa. Karena kita adalah anak-anak Allah, lahir dari Allah, saudara. Jadi jelas ya saudara ya, siapa itu anak-anak iblis dan juga siapa anak-anak Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang mengaku kalau dia adalah anak Tuhan, tapi tetap senang hidup di dalam dosa, berarti dia bukan anak Tuhan. Dia adalah anak iblis. Iblis. Ketahuan ya saudara ya. Ini firman agak keras hari ini. Firman agak keras karena saya mau kita itu mengerti kalau kita itu sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu pilihannya cuma dua. Anak-anak Tuhan yang benar-benar atau jadi anak iblis. Saudara, firman Tuhan itu keras. Jangan tersinggung, jangan marah, jangan kabur dari gereja. Ya, oke. Karena percuma saudara yang rugi diri sendiri kalau kabur dari gereja. Tuhan gak rugi, ya rugi diri sendiri. Kenapa? Saudara mau pindah ke satu gereja yang lain, atau saudara mau pindah 100 gereja, atau saudara mau pindah ke 1.000.000 gereja, selama gereja itu mengajarkan kebenaran, gereja itu gak akan intinya itu tetap sama, mengajarkan kepada kita untuk tidak hidup di dalam dosa. Percuma saudara pindah ke gereja manapun, pasti intinya sama, pasti ditegur yang sama, firmannya sama. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sudah mati buat kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, gak hidup lagi di dalam dosa. Itu semuanya sama saudara. Jadi jangan tersinggung. Kalau ada yang merasa tersinggung, ya gitu, kita berdoa sama Tuhan. Jamah hati saya Tuhan. Saya mungkin selama ini menjadi anak-anak Tuhan, ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, tapi hidup saya belum seperti anak Tuhan. Saya mau berubah. Itu saudara ya. Karena orang Kristen itu identik dengan kelahiran baru. Saya minggu lalu baru ngomong sama Om, apa yang saya mau bawain hari ini Om sudah bawain. Jadi saya bawain hari ini singkat aja ya. Ya kelak dari waktu minggu lalu Om sudah ngomong, hidup kita punya pilihan, hidup dalam roh atau hidup dalam kedagingan. Waktu bulan 7 Tante Lani juga sudah memberikan firman Tuhan yang bilang yang tentang topik khotbahnya hidup dalam roh, saudara. Hari ini kita diingatkan kembali kalau kita adalah anak-anak Tuhan, berarti hidup kita tidak lagi dalam kedagingan. Hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita masih terus senang berbuat dosa, berarti kita bukan anak-anak Tuhan. Kita cuma ngaku sebagai anak Tuhan, tapi aslinya kita adalah anak-anak iblis, saudara. Ya, saudara ngomong iblisnya jangan sampai sakit begitu dong ya. Gak perlu lihat kanan kiri karena orang yang disebel iblis gitu. Ya. Jadi sekarang saudara, sekarang saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Sekarang saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus itu seperti apa? Kita buka sama-sama. Efesus yang keempat. Efesus yang keempat. Ayat yang ke-17 sampai ke-32. Tapi kita akan baca 17 sampai 24 aja. 17 sampai 24 kita baca. Selanjutnya saudara baca di rumah, catat ayat sampai ayat 32. Renungkan kembali lagi. Oke? Sudah dapat Efesus yang keempat ayat 17. Bergantian lagi ya, 17 sampai 24 kita baca lagi. Saya yang 17, saudara 18, kita bergantian. Oke, Efesus 4 ayat 17, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
20. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Selanjutnya baca sendiri di rumah, yaitu cara-caranya hidup menjadi manusia yang baru. Ya, berarti manusia baru di dalam Kristus, saudara, meninggalkan hidupnya yang lama. Bukan berarti setelah kita dibaptis, baju kita harus baru, dompet kita harus baru, tas kita harus baru, mobil harus baru. Bukan seperti itu hidup baru. Maksudnya itu, ya, di dalam roh dan pikiran kita harus diperbaharui. Kalau dulu pemikiran kita dan roh kita yang sudah diajar sama orang tua kita secara ya ajaran yang dulu, saudara ya, itu semuanya sia-sia, kita tinggalin. Tapi sekarang kita adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru di dalam Tuhan. Kita harus, roh kita, pikiran kita harus dipimpin oleh Kristus. Kalau manusia yang lama kita adalah manusia yang, kalau ayat 17 sampai 18 itu orang yang apa, bahasa Prancisnya saya nggak tahu ya, bahasa Indonesia yang apa, tapi bahasa Prancisnya ngomongnya auban. Tidak tahu ya saudara. Bahasa Prancisnya itu auban, karena hidupnya seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Auban, saudara, itu bahasa Prancisnya. Nah, mereka itu pengenalannya hidup seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Emang orang nggak mengenal Tuhan ya hidupnya, saudara tahu apa? Saya yang dulu, jangan sekali-sekali saudara berbuat jahat sama saya. Saya yang dulu, saudara berbuat jahat sama saya, 10 kali saya bisa balas lebih jahat lagi. Kejam, saudara. Kejam, dengan segala cara, pokoknya gak cukup sekali. Gua kalau balas itu harus berkali-kali sampai gue puas, gitu. Itu sudah gemes banget ya. Tapi kalau misalnya orang yang berbuat baik, wah, dia baik sama gue. Seterusnya setiap hari saya bisa berbuat baik sama dia. Nah, tapi sekarang setelah mengenal Kristus, semuanya diubahkan. Orang yang berbuat jahat sama kita pada waktu kedagingan kita nih, gue mau balas nih, gue gak tahan, pokoknya gue mau balas. Tetapi roh kita, jiwa kita, pikiran kita ini sudah dikuasai oleh Kristus, maka Tuhan akan bilang, ampuni. Wah, betapa susah saudara, waktu-waktu kita dibilang, ampuni dia. Apa Tuhan? Sakit Tuhan, hati ini sakit. Kalau gak balas itu hati ini sakit gitu. Benar ya, saudara pernah ngerasain? Sakitnya gak bisa ngebalas ya, tapi kita mau tunduk sama Tuhan atau mau tunduk sama daging kita. Masalahnya itu saudara, semakin kita memuaskan keinginan daging kita, semakin kita turutin, oh balas aja, enak aja dia kalau gak dibalas, enak kan dia nginjek gua terus. Wah, kalau kita terus-terusan memenuhi keinginan daging kita, terus gak pernah puas saudara keinginan daging. Keinginan daging orang yang udah kaya, pengen lebih kaya lagi, gak ada habisnya. Terus kalau orang yang mabuk, pengen mabuk lagi, sampai ada lagunya kan, dangdutnya tuh, mabuk lagi gitu ya. Lagu dulu banget, saudara yang zaman sekarang udah gak ngerti ya. Mabuk lagi. Orang yang berjudi, penuhi terus keinginan dagingnya untuk berjudi terus, hidupnya tetap sama kayak begitu terus. Tapi kalau misalnya kita adalah anak-anak Tuhan, bukan cuma ngaku-ngaku ya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan, berarti hidup kita semuanya harus diubahkan. Roh kita diubahkan. Roh yang dulunya ngikutin roh dunia, sekarang ikut Tuhan, ikutin firman Tuhan. Perubahan akal budi itu perlu firman Tuhan, saudara. Oh, saya mau ikut Tuhan, tapi saya mau berubahnya gimana? Ya sesuka-suka saya, gak bisa. Kita harus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan punya standarnya sendiri, saudara. Apa yang dianggap baik oleh dunia, belum tentu dianggap benar oleh Tuhan. Saudara ngerti? Saul, ini contohnya ya. Saul menganggap karena Samuel belum datang, dia aja lah yang gantiin Samuel. Sama aja tuh, namanya juga persembahan buat Tuhan. Dia menganggapnya baik, tapi tidak bagi Tuhan. Ya, oleh sebab itu Saul ditolak sama Tuhan.
Karena menurut pemikiran dia sendiri baik, tapi tidak bagi Tuhan. Gak benar. Ya, itulah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu memang baik. Dia berikan keselamatan buat kita, dia berkati hidup kita dan segala macam. Tapi dia gak hanya manjain kita saudara. Dia juga mendidik kita supaya kita itu hidup sesuai dengan standarnya, sesuai dengan firman Tuhan. Gak mungkin ya orang yang dulunya jahat, orang yang dulunya songong gitu ya, penuh dengan dosa, penuh dengan kebencian, terus jadi anak Tuhan, hidupnya tetap penuh dengan kebencian, hidupnya tetap dengan kepahitan, serakah, segala macam. Gak bisa. Wah, mungkin saudara pikir, udahlah, saya mau pulang aja. Kenapa? Percuma saya ke gereja, tapi Tuhan gak terima saya apa adanya. Salah saudara. Jangan berpikir seperti itu. Alkitab mengatakan dalam Roma, begitu besar kasih Allah ya. Kasih Allah itu sudah nyata. Kristus telah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Amin. Jadi sewaktu saudara masih berdosa, sewaktu saya masih berdosa, Kristus sudah mati buat kita. Ya, dia sudah terima kita apa adanya. Ya, tapi kita tidak bisa hidup terus di dalam dosa. Gak bisa terus hidup dalam dosa. Kenapa? Tadi kita baru bilang kan dari awal yang tadi, dosa itu pemisah antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita gak bisa hidup lagi dalam dosa. Ya karena itu dosa bisa jadi pemisah. Hubungan kita dengan Tuhan tuh gak bakal bisa erat, karena ada dosa, ada pemisah, saudara. Jadi kasih Tuhan itu sudah nyata. Dia terima kita apa adanya. Makanya kalau waktu saya berdiri di sini, waktu saya present worship, ya saya bilang kepada saya sendiri, saya orang yang nggak layak buat Tuhan. Apalagi untuk bisa berdiri di tempat ini, saudara, memberitakan firman Tuhan. Saya bukan orang yang layak, tapi kenapa Tuhan pilih saya? Saya bukan orang yang hebat atau apa, tapi kenapa Tuhan pilih saya? Saya adalah seorang penista Tuhan, saya adalah orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, tapi kenapa Tuhan bisa ubahkan saya sampai di tempat itu? Semuanya diproses, saudara. Semuanya diproses. Ibrani yang ke-12, ayo kita buka sama-sama Ibrani ke-12. Ibrani ke-12, ayat yang ke-4 sampai ke-8. Ibrani ke-12 ayat 4 sampai ke-8. Oke? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih strong lagi perkataannya ya. Anak-anak gampang itu anak-anak yang tidak sah atau anak haram, dikatakan begitu. Jadi kasih Tuhan itu sudah nyata. Dia terima kita apa adanya. Tapi kasih Tuhan itu juga mendidik kita, saudara. Mendidik kita supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita balik lagi ke 1 Yohanes. Yohanes yang ke-1 tadi ya. Yohanes ke-1 ayat 12 tadi. Kalau kita disebut anak Tuhan, berarti kita menerima Yesus dan percaya sepanjang hidup kita. Menerima dan percaya sepanjang hidup kita, saudara. Bukan cuma sementara, bukan cuma di mulut aja, saudara. Tapi sepanjang hidup kita menerima Yesus. Oke, saudara tahu kan beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh dunia yang baru meninggal, Queen Elizabeth. Saudara jauh sekali dari saya, itu jauh sekali. Queen Elizabeth, dia meninggal umur 96. Waktu umur 26 dia tuh sudah diangkat menjadi ratu. Dan sepanjang hidup dia ini yang saya belajar dari dia, waduh luar biasa ya. Maksudnya luar biasa semangat dia untuk bekerjanya, saudara. Dia meninggal tanggal 8. Saya baca tanggal 6, dia itu masih menerima Perdana Menteri Inggris yang baru di rumahnya.
Biasanya dia ketemu di Buckingham Palace, tapi dia karena waktu itu lagi lemah mungkin ya, dia menerima di rumahnya. Tapi bisa saudara bayangkan, 2 hari sebelum meninggal dia masih tetap melakukan pekerjaannya saudara, tugas negaranya. Wah, dia itu melayani rakyat, melayani negara. Dan kita, siapa yang kita layani? Siapa yang kita layani? Siapa yang kita layani? Kalau masalah banget sih, nunggu makan. Siapa yang kita layani? Tuhan Yesus saudara. Kita melayani Tuhan, pencipta semesta alam. Wah, kalau sedikit-sedikit saya males, saya lemes. Lihat Queen Elizabeth itu 2 hari sebelum meninggal dia masih tetap lakukan tugas negaranya. Kita tuh harus lebih lagi saudara. Kita ini anak-anak Tuhan loh, melayani Tuhan. Hari ini saya datang ya Om, tapi minggu depan saya enggak, saya males. Hari ini saya datang lagi, minggu depan saya males, timbul tenggelam. Jangan saudara, kita itu melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Siapa namanya? Siapa namanya? Iya saudara, harus banget. Apalagi kita itu sudah menerima kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa saudara. Aduh saya malu, saya malu bukan sama objek, saya malu. Saya malu sama Tuhan kalau saya malas-malesan. Serius saudara. Kalau saya sampai minggu ini misalnya, Om, sorry ya Om, minggu depan saya nggak masak. Kenapa? Saya malas Om. Saya malas. Buat apa saya masak terus? Saya malu, bukannya saya malu sama Om. Saya malu sama Tuhan. Kalau Om Cek kasih saya tugas, ya minggu depan kamu maju. Oke Om. Kalau saya nggak maju, saya malu sama Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah kasih saya tugas. Kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus malas? Iya kan? Yang mau malu itu Tuhan. Kok anakku jadi begini sih? Ya, kok anak saya bukannya rajin ya, udah diberkatin. Wah, kalau saya jadi Tuhan mungkin saya pites-pitesin kali kan. Ini anak udah diberkatin luar biasa, udah ngaku-ngaku anak Tuhan, kenapa kamu tetap sayang gitu ya sama dia ya, gitu, tetap sayang sama dia. Tapi kok disuruh ini nggak mau, melayani nggak mau, persekutuan nggak mau, ke gereja nggak mau, nyanyi puji Tuhan sembarangan kayak begini. Aduh, maunya gimana? Aduh, untung Tuhan sabar, saudara. Untung saya bukan Tuhan. Untung Tuhan sabar sama kita. Ya, Tuhan sayang sama saudara. Amin. Oke, jadi setiap anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan, kita pasti dididik sama Tuhan, saudara. Gak bisa hidup kita tetap hidup sama yang lama. Kita pasti dididik sama Tuhan. Masalahnya, pada waktu dididik sama Tuhan itu, orang itu punya 2 pilihan, mundur atau maju. Saya nggak mau kenal Tuhan lagi. Kenapa? Ikut Tuhan berat. Saya diproses. Saya dididik harus begini, harus begitu. Nggak mau. Karena dagingnya udah enak, saudara. Udah berapa puluh tahun kita hidup dalam kedagingan. Makanya ketika diproses sama Tuhan, kita nolak. Olah pikir kita, hidup kita, karakter kita, semuanya yang dulunya berpusat sama dunia, kesenangan-kesenangan dunia, segala sesuatu harus sesuai dengan standar dunia. Ketika kita ikut Tuhan, gaya hidup kita sekarang udah berpindah, saudara. Semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Jangan bilang saudara, si Mila ngomong-ngomong begitu, dia sendiri juga kayak begitu. Loh, saya sekarang sampai sekarang itu saya nggak bilang saya sempurna loh saudara. Saya sampai sekarang pun masih diproses sama Tuhan. Ya, tapi saya bisa melihat perubahan hidup saya udah berapa puluh tahun ya saya ikut Tuhan. Nggak sampai berapa puluh tahun sih. 20 tahun. 20 tahun saya ikut Tuhan. Dan benar-benar lahir baru itu baru berapa lama sih? Ya. Dan itu diproses, saudara. Mila yang dulunya jadi bikuni, saudara tahu bikuni? Tahu bikuni? Yang kepalanya itu loh, digundulin loh. Pakai jubah warna orange itu loh. Kalau yang cowok namanya biku, kalau yang perempuan namanya bikuni. Saya itu kalau dulu disuruh jadi percaya Yesus, saya nggak bakal mau. Kenapa? Hanya orang bodoh yang ikut Yesus. Dan sekarang saya menjadi salah satu orang bodoh yang dianggap bodoh oleh dunia, tapi saya mau ditinggikan bersama Tuhan. Amin. Ya, begitulah saudara. Jadi waktu dulu itu kalau disuruh percaya Yesus nggak mau, benar nggak mau. Dan waktu saya dibaptis segala macam, karena saya waktu dulu tuh saya ada mimpi, ada satu Dewi yang datang kepada saya waktu saya masih kecil gitu ya. Saya nggak bisa lepas karena ada Dewi itu yang datang kepada saya. Kemudian dia bilang kamu harus jadi anak yang baik ya. Oke gitu. Jadi sampai saya di sini pun saya nggak percaya sama Yesus karena saya masih pegang itu Dewi itu. Nah, tapi Tuhan punya banyak cara, saudara. Selama saya di sini datang ke sini, walaupun saya ngomel sama Om Jack dulu,
fokusnya ke gereja cuma untuk makan. Kita sekarang persiapannya kalau bisa dari rumah, kalau kita persiapan kan selalu, saya mau datang dengan hati yang rindu memuji Tuhan, mau pengen dengerin firman Tuhan, memberikan persembahan. Nah kalau dulu tuh saya mikirnya begini, hari ini makanannya apa ya? Setelah selesai khotbah makanannya apa ya? Tuh, jadi selama lagi pujian penyembahan nungguin tuh makanannya. Setelah lagi objek khotbah di sini walaupun 1 jam lebih 2 jam gitu, dalam hati ngegedumel tapi tungguin makanan gitu saudara. Ya. Tapi sekarang bagaimana Tuhan ubahkan itu luar biasa. Nah itulah saudara. Jadi Tuhan ubahkan yang dulunya pengen gundulin kepala menjadi sekarang Mila yang berdiri di sini untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk mengajarkan siapa itu anak-anak Tuhan yang mendapatkan tugas ada di sini saudara. Bukan karena hebat dan gagah saya, tapi semuanya karena proses Tuhan. Kenapa saya mau diproses sama Tuhan? Bukan pada saat saya diberkati oleh Tuhan. Saudara boleh tanya sama Om Jack. Ya, orangnya masih di sini, jadi saudara bisa tanya Om Jack, bagaimana bila diproses sama Tuhan. Bukan pada saat saya diberkati Tuhan, saudara. Malah pada saat saya punya masalah. Saat itulah saya diproses. Waktu anak saya umur 3 tahun, nah itulah saya diproses oleh Tuhan. Pilihannya cuma 2, saudara. Mau maju terus ikut Tuhan, atau mau mundur, kecewa sama Tuhan. Saya pilih maju terus. Dan sekarang saya melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Bukan saja hama saya, tetapi sama anak-anak saya juga. Bagaimana suami saya juga diubahkan. Bagaimana kehidupan saya sendiri diubahkan. Bagaimana anak saya, saudara bisa tahu sendiri. Yang lari, yang dulunya masuk ke kelas itu, masuk ke tempat childcare, setiap apa yang ada di tembok semuanya itu dirobek sama dia. Sekarang dia bisa main drum di sini. Dan anak saya lagi, yang lain lagi. Satu-satu melayani. Saya nggak bawa anak saya pergi keluar. Saya mau bawa anak-anak saya pergi ke klub, cobain untuk segala macam. No. Saya malah bangga, malah senang. Anak saya ada di gereja. Ya, mereka bertumbuh di gereja, mereka mengenal Tuhan di gereja. Saya bilang mereka adalah anak-anak Tuhan. Tuhan, Engkau yang punya mereka. Pakai mereka Tuhan. Tuhan mau jadikan baik, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Semuanya baik. Saya cuma memberikan mereka dukungan untuk maju di dalam Tuhan. Saya nggak paksa mereka, saudara. Saya nggak paksa mereka. Lu harus begini, lu harus begini. Saya bilang Tuhan, biar mereka mengalami Engkau sendiri. Kalau mereka mengalami Tuhan sendiri, mereka akan melayani sendiri, saudara. Nggak perlu dipaksa. Saya maksa Jacob enggak, saya maksa si Jim enggak, saya maksa Joshua kadang-kadang. Ya, dia masih perlu dipus sedikit-sedikit lah, saudara. Masih. Saya berikan mereka kepada Tuhan. Nah itulah saudara. Bagaimana Tuhan mengubah satu orang sehingga satu keluarga. Bukan cuma itu. Dan saya percaya Tuhan akan terus berkarya melalui keturunan saudara, keturunan saya, semuanya. Kalau kita memberikan hidup kita ke Tuhan, Tuhan akan proses, Tuhan akan pakai. Amin. Oke saudara, di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Jadi saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan cuma peroleh keselamatan, berkat Tuhan yang luar biasa, tapi ada kekuatan. Kekuatan pada waktu kita mengalami masalah, saudara. Ayo kita buka deh, cuma 2 ayat ini. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 18. Mazmur 37 ayat 18 sampai ke 19. Nah, ini saya cuma ngambil 2 aja loh, saudara. Ini benar-benar berkat Tuhan itu luar biasa, saudara. Bukan cuma keselamatan, bukan cuma berkat yang lain ya, semuanya. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, kalau saya baca nomor 19, itu luar biasa, saudara. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Orang-orang Kristen mengalami kecelakaan? Mengalami. Tetapi mereka tidak akan mendapat malu. Itu janji Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita menghadapi masalah, tapi kita tidak akan mendapatkan malu. Itu janji Tuhan. Dan lagi bawahnya, mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ada hari-hari yang senang, ada hari-hari yang kelaparan. Kita juga pernah mengalami hari-hari di mana penuh dengan kesulitan. Tetapi janji Tuhan buat orang-orang, ya buat anak-anaknya,
Mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Kesulitan pun ada, kita bisa menikmati kenyang. Oke, lanjut lagi ayat 23 dan 24. Ya. 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kadang-kadang orang Kristen terjatuh, nah ini, jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang tangannya. Karena langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Oke, saudara, saya mau tutup ini dengan satu perenungan ya. Apakah kita setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita belajar siapakah anak-anak Tuhan, bagaimana anak-anak Tuhan diproses. Saya undang para musisi. Kita pulang membawa satu perenungan, saudara. Membawa satu perenungan, satu pertanyaan yang awal tadi saya tanyakan. Apakah kita adalah anak-anak Tuhan? Oke, saudara, sebelum tidur mungkin saudara renungkan kembali apakah kita adalah anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, buka sama-sama Roma 8. Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14. Kita baca sampai ke 17. Roma 8 ayat 14 sampai ke 17. Siap saudara untuk membacanya bersama-sama? Roma ke-8 ayat 14 sampai ke 17. Siap untuk baca sama-sama? Siap? Siap? Oke, Roma 8 ayat 14 sampai 17. 1, 2, dan 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah ahli waris. Ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa janji-janji Allah yang ada di sini? Janji-janji Tuhan yang ada di sini semuanya. Kita berhak menerimanya. Kita berhak menerima